Baik, saudara, kita ketemu lagi di Bina Jemaat dan hari ini kita ada di dalam tema masa-masa Paskah. Iman di tengah kerapuhan manusia, menghayati Rabu Abu dan masa Prapaskah. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh Pendeta Wahyu Pramudia dan kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saudara sering ajukan tentang masa-masa Prapaskah. Baik Pak, kita langsung aja membahas masa-masa ini ya Pak ya. Nah beberapa tahun lalu saya nggak ingat persisnya kapan begitu ya. Masa-masa Paskah itu kita mulai dari masa Prapaskah gitu Pak. Masa Prapaskah di hari Minggu, kemudian berlanjut ke masa-masa Paskah yang Jumat Agung, Paskah dan sebagainya begitu. Nah tetapi kita akhirnya kemudian agak ada sedikit perubahan dan kita mulai dengan Rabu Abu begitu. Dan ada beberapa tradisi-tradisi yang mungkin dipandang sebagian orang itu mirip dengan gereja yang lain begitu ya. Nah, apa sih Pak yang terjadi? Kenapa kok ada pergeseran itu dan kenapa kok kita perlu melakukan itu Pak? Iya, ini pertanyaan yang menarik yang diajukan Pak Sastra dan seringkali juga saya dapatkan pertanyaan seperti ini gitu ya. Kenapa sih sekarang misalnya kita punya Rabu Abu dan Rabu Abu di beberapa gereja itu kan dimulainya secara bertahap ya. Mulai dengan ibadah Rabu Abu dulu, baru kemudian 1-2 tahun kemudian baru digunakan untuk abu. Terus terkait praktek ini orang kemudian berkata kok jadi mirip sama gereja yang itu gitu ya. Nah barangkali kita bisa mereview sebentar bahwa gereja, perjalanan sejarah gereja itu kan mengalami perpecahan besar 2 kali ya. Skisma atau perpecahan 2 kali. Yang pertama itu gereja barat dan disebut gereja timur. Lalu gereja barat itu kemudian juga mengalami skisma perpisahan itu pada waktu reformasi tahun 1500-an sekian begitu ya. Nah sebelumnya kan ini berjalan beriringan, minimal gereja barat itu ribuan tahun berjalan beriringan. Nah kemudian pada waktu reformasi itulah beberapa tokoh reformator itu untuk menegaskan jati diri itu yang begitu jelas. Kami ini sebutlah kelompok Protestan berbeda dengan yang ini, maka praktek yang dulu dilakukan itu kemudian ditolak. Termasuk praktek Rabu Abu yang sebenarnya sudah ada dalam perjalanan sejarah gereja. Ya awal-awal orang itu memakai abu sebagai tanda penyesalan dan dosa, kita bisa menemukan itu di Alkitab gitu ya. Tetapi itu menjadi bagian dari liturgi gereja pada tahap awal itu hanya dikenakan untuk mereka yang melakukan dosa atau kesalahan yang besar. Misalnya membunuh, meninggalkan komunitas beriman. Nah mereka harus menjalani ritual yang melibatkan pertobatan dan abu itu sebagai tanda mereka masuk kembali mengakui salah dan dosa. Lalu dalam perjalanan sejarah abad 8 sampai 11 mulai diterima Rabu Abu dan abu bagi semua orang yang akan merayakan masa-masa Prapaskah itu. Dan kemudian tradisi itu berlanjut di gereja yang nggak jauh dari tempat kita. Sementara bagi gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Reformasi, saya rasa mulai abad ke-20 lah. Mereka mulai melihat kembali dan ini kan sebuah praktek yang baik. Dan mereka mulai menghidupkan kembali apa yang dulu diterima sempat ditolak oleh sebagian tokoh-tokoh reformasi itu dan mulai dihidupkan kembali begitu ya. Jadi saya rasa ini bukan sebuah gagasan yang buruk atau gagasan yang jelek. Saya justru melihatnya ini bagian dari apa yang kita perjuangkan. Kita mendengar doa Yesus agar murid-muridnya menjadi satu gitu ya. Kita tahu kesatuan secara kelembagaan organisatoris itu kan menjadi berat sekali untuk diperjuangkan. Gereja biasanya terpecah. Hanya sedikit seperti GKI yang berjuang untuk menyatukan diri.
Nah kemudian secara semangat kita disatukan lewat apa? Lewat Revised Common Lectionary, bacaan yang digunakan tiap minggu sama. Kemudian ada praktek-praktek tertentu yang kita gunakan termasuk Rabu Abu itu dihidupkan kembali untuk kemudian sebuah maksud spiritual yang baik, yaitu mulai mempersiapkan diri kita memasuki puasa di masa-masa yang kemudian kita menyambut hari Kamis, sebagian menyebutnya Kamis Putih atau Malam Getsemani, Jumat, Sabtu Sunyi, dan kemudian untuk merayakan Paskah. Oke, baik. Nah, setidaknya saya nangkap 2 poin ya Pak ya. Jadi kita kembali kepada tradisi, ritual atau cara yang sebenarnya maknanya sangat bagus pada waktu itu dan kemudian oleh bapak-bapak gereja reformasi itu sempat ditolak begitu ya. Jadi kita sebenarnya bukan mengikuti saja tetapi justru kembali ke dasar yang sama sebenarnya. Dan yang kedua adalah upaya untuk mempersatukan gereja ini begitu. Nah, tetapi kenapa kok yang dulu itu menjadi ditolak oleh bapak-bapak gereja sekarang kok seakan-akan kita mendekatkan diri dan menyatu kembali gitu Pak. Mungkin itu jadi pertanyaan, loh kenapa kan kita sudah beda, kenapa kok harus menyatukan diri kembali? Ya, salah satu slogan utama gereja reformasi adalah gereja yang terus mereformasi dirinya gitu ya. Okay. Pada saat reformasi terjadi 500 tahun lebih yang lalu, para reformator itu memang menolak banyak hal di sistem gereja yang lama yang waktu itu menurut mereka bertentangan dengan firman Tuhan ya. Okay. Selain ritual kan juga kita sampai sekarang itu mewakili, kita ini di gereja Protestan nggak ada ikon-ikon gitu ya. Patung juga nggak ada, ikon yang 2 dimensi juga nggak ada dan yang lainnya karena dianggap ini mirip dengan gereja yang pada waktu itu menurut mereka berada pada jalan yang salah gitu ya. Sehingga perbedaan itu perlu ditegaskan. Nah setelah 500 tahun berlalu kan kita juga berpikir gitu ya. Gereja yang dulu dikritik para reformator pun juga berubah kok. Mereka tidak ada di dalam praktek yang dikritik itu terus-menerus kan enggak begitu ya. Nah kemudian mulai muncul kesadaran di abad 20 ini mengapa kita tidak memeriksa kembali itu praktek-praktek yang sebenarnya baik, makna rohaninya dalam yang pada waktu itu ditolak. Bukankah kita ini gereja reformasi terus harus memperbaharui diri kita begitu ya. Dan dengan demikian makanya kita punya praktek-praktek yang istilah saya yang dari dulu memang menjadi milik bersama. Cuman kita tinggalkan dan kini kita pungut, kita ambil lagi gitu ya. Sementara di gereja yang lain praktek itu terus berlangsung sampai saat ini. Oke, jadi ini justru bukan kembali atau hanya sekedar mengikuti tradisi gereja yang lain, tapi justru secara kritis sebenarnya kita melihat bahwa praktek itu baik tok. Dan jika kita adalah gereja reformasi yang terus memperbarui diri ya, kenapa kita tidak memakai kembali tradisi itu gitu ya. Jadi artinya kita jangan sampai kita mengatakan diri kita gereja reformasi tapi malah kita terjerat tradisi kita sendiri gitu ya Pak ya. Iya dan juga yang lebih berbahaya lagi menganggap diri kita gereja reformasi tetapi kita juga tidak memperbaharui diri, tidak memperbaharui perspektif kita terhadap gereja yang dulu dianggap sudah berada pada jalur yang salah atau kurang tepat gitu ya. Kan sebagian orang itu masih hidup dalam nostalgia seolah-olah gereja yang dulu dianggap salah itu selamanya salah. Mereka tidak belajar dari problem yang ada. Nah, kalau terjadi seperti itu dan itu terjadi di pemuka agama gereja reformasi kan malah tanda tanya gitu ya. Kenapa perspektifnya tidak bisa berubah, tidak bisa mulai menemukan bahwa dulu ada tradisi-tradisi yang kita tinggalkan ya. Mengapa kita tidak tengok kembali? Mengapa kita tidak gunakan kembali? Ya pasti ada sedikit perbedaan atau cukup banyak perbedaan penghayatan yang bisa saja terjadi gitu ya. Itu wajar kan gitu. Oke, baik. Nah, kita sekarang sembari tadi saya melihat
Pak Wahyu ada menyoroti satu hal tentang simbol ya Pak ya, tentang icon. Itu yang banyak ditolak oleh bapak-bapak gereja reformasi begitu ya. Dan kemudian sekarang berupaya dimunculkan kembali oleh gereja reformasi kita ya. Nah apakah memang penting Pak, seberapa penting simbol itu untuk mendukung efektivitas ibadah kita atau mendukung spiritualitas kita. Ini sekalian nyambung ke Rabu Abu yang mana kita menggunakan simbol abu, Pak. Iya, bagi sebagian orang beragama simbol itu menjadi masih penting ya, karena terbukti di mayoritas gereja Protestan termasuk yang paling bebas sekalipun secara liturgis, mereka masih sering menampilkan salib. Oke. Jadi kalau di gereja Protestan tradisional salib itu kan dipakukan di gereja. Di gereja dengan tatanan yang lebih kontemporer, seringkali salib itu dimunculkan secara visual. Nah itu kan simbol juga gitu ya. Iya. Kenapa? Karena dalam penghayatan beragama kita itu tidak bisa mengatakan itu kan cuma simbol gitu ya. Bahkan dalam hidup sehari-hari kalau kita mengatakan itu cuma simbol, lalu bendera, lambang negara, kita perlakukan dengan tidak baik, ya kita juga kena masalah gitu ya. Jadi simbol itu menjadi penting karena dia mengajak perspektif kita, pandangan kita untuk melihat realita yang lebih besar gitu ya. Jadi simbol itu menjadi penting, salib, abu, karena ketika kita melihat simbol itu, kita itu diajak untuk mengingat apa yang ditunjuk oleh simbol itu. Misalnya ketika abu direkatkan di Rabu Abu ya. Kalau di Protestan kan selalu kalimatnya kurang lebih bertobatlah dan percayalah kepada Injil gitu ya. Nah ketika simbol itu ditorehkan, itu kita mengalami sebuah pengalaman yang sangat bisa ditangkap oleh indera kita gitu ya. Bahwa ada salib yang dibuat, dan kemudian ada bekasnya abu, kita diberitahu abu ini mengingatkan kita pada kesementaraan dan kerapuhan. Jadi ketika kita bercermin, kita melihat sesuatu yang melampaui dari benda fisik ini. Realita spiritual yang kemudian menyapa kita secara natural, secara indrawi. Iya ya, aku ini terbatas, aku ini rapuh, aku ini bergumul dengan dosa dan Injil itu sudah menyelamatkan kehidupanku. Nah, setiap umat beriman, umat beragama, khususnya rekan-rekan yang bergereja secara Protestan gitu di mana saya bisa bicara, kita tetap membutuhkan simbol yang mengingatkan kita akan realitas spiritual yang lebih luas dan mendalam. Karena kita ini manusia, tempatnya lupa gitu ya. Dan jangan sampai salah ya orang berpikir bahwa berarti pandanganmu tertuju kepada sesuatu yang bersifat benda. Berarti itu nanti bisa jadi seperti apa sih? Dianggap ini sakti, ini punya kekuatan supranatural. Gitu. Ya dalam bahasa yang populer itu jadi jimat gitu. Nah itu jadi jimat ketika cuman berhenti pada sang benda. Gitu. Sehingga benda itu dianggap punya kekuatan. Tetapi esensi dari simbol sebenarnya adalah dia menunjuk realita yang lebih mendalam, realita yang mungkin terasa abstrak, mungkin terasa konseptual, tetapi itu bagian dari umat beriman bahwa ketika abu ini dikenakan, saya diingatkan siapa diri saya. Ya. Yang konsep yang abstrak itu justru dihadirkan dalam bentuk simbol yang kita bisa rasakan dalam indera ya Pak ya. Iya, dan bahkan kita bisa mengamatinya gitu ya. Jadi merasa dan mengamati itu menjadi bagian yang penting ketika kita menjalankan keyakinan agama kita gitu. Oke. Nah, kalau begitu apa sih Pak signifikansinya Rabu Abu itu kita lakukan sebelum masa Prapaskah begitu? Oke, kita tadi sudah membahas ini suatu tradisi yang memang dihidupkan lagi karena memang ada suatu efektivitas tertentu. Ini penting begitu ya. Tapi kan sudah ada Prapaskah, sudah ada 40 hari Prapaskah. Apa sih signifikansinya dilakukan sebelum
Prapaskah itu gitu. Nah, sebenarnya masa Prapaskah itu justru dimulainya dari Rabu Abu. Bukan dimulai dari minggu pertama gitu ya. Jadi secara bertahap kita mengambil Prapaskahnya sampai minggu ke-6. Tetapi ini kan menjadi kurang lengkap ketika kita tidak memulainya dengan yang seharusnya. Bahwa masa Prapaskah yang 40 hari itu dimulai di hari Rabu Abu itu gitu ya. Jadi dihitungnya adalah hari Minggu tidak pernah dihitung sebagai hari berpuasa, berpantang, tidak ya. Kenapa? Karena hari Minggu dihayati ini hari kemenangan Kristus. Sang mempelai itu bangkit dari mati, hari kemenangan. Di hari kemenangan ini kita tidak perlu meratap. Kita bersukacita karena itu 40 hari itu tidak menghitung hari-hari minggu yang dilewati. Kenapa angkanya 40 bukan 50 bukan 30 dan yang lainnya. Nah angka 40 kan sebenarnya simbolisme mengingatkan kita pada Alkitab kan. Yang paling kita ingat tentu Kristus berpuasa selama 40 hari 40 malam begitu ya. Jadi selalu kalau memilih angka tertentu sebagai simbol itu bukan ngawur, bukan sembarangan. Tetapi ada satu peristiwa yang kemudian akan diacu gitu ya. Misalnya itu tadi, lihat Kristus berpuasa 40 hari 40 malam. Ini sebuah angka yang baik yang mengingatkan kita sekali lagi kepada apa? Realita yang lebih besar, yaitu Kristus. Juga Sang Sabda yang menjadi manusia, juga pernah berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi itu suatu lambang juga, suatu experience, bahkan dia pengalaman bahwa ini Kristus juga mengalami hal yang sama dan kita mengikuti apa yang pernah dialami oleh Kristus itu gitu ya. Nah itu tepat sekali Pak Sastra. Makanya kalau orang kehilangan makna yang dijalani hanya ritual yang gak ada artinya. Karena ritual itu kan seperti sebuah sarana yang mendekatkan kita pada siapa? Ya pada Kristus. Pada anugerah, kasih dan pengampunan Kristus. Jadi jangan sampai kita menjalani ritual ini hanya istilahnya apa ya, jasmaniah aja gitu. Karena itu kan juga puasa itu bukan hanya semata kayak ngurangi makan, kayak diet, kayak berpuasa yang pakai jangka waktu tertentu gitu ya. Yang membedakan puasa dengan diet adalah makna spiritualnya. Bahwa ketika saya berpuasa, saya itu bukan sedang menghilangkan berat badan saya ini sedang mendekatkan diri saya pada Kristus. Jadi ada aspek spiritual yang membedakan puasa dengan diet gitu ya. Pak, sebelum lebih jauh tentang Prapaskah dan puasanya ya Pak ya. Tapi seringkali di Rabu Abu itu ada beberapa orang, ini bukan menyindir atau gimana gitu ya, tapi kadang kan tadi Pak Wahyu sempat ngomong ketika ada dahi itu ada abu itu di dahi, kemudian kita berkaca, kita melihat diri kita itu dengan abu di dahi dengan kemaknaan bahwa ini manusia yang rapuh, yang fana begitu ya, seperti abu itu. Tapi kalau di selfie gimana Pak? Kita juga ngaca juga Pak. Saya ingat saya pernah menulis ini dan kemudian menjadi viral beberapa tahun yang lalu gitu ya. Godaan praktik agama, praktik spiritual memang seperti yang Yesus pernah katakan ya. Mereka berdoa di pojokan-pojokan jalan. Kenapa enggak di pinggir ya, supaya kalau di pojokan itu mendapatkan atensi gitu, dari orang lain yang akan menghargai bahwa oh ini orang rohani, ini orang yang luar biasa, ini orang yang punya spiritualitas yang baik. Dengan kata lain, ujung dari praktek agama itu diri mereka sendiri. Nah ketika tidak bisa melampaui diri ya akhirnya kita berhenti di situ gitu ya. Yaitu variasi yang lain daripada
ujungnya cuman ritual tanpa makna, ini ujungnya pada diri sendiri. Maka kepada rekan-rekan yang selfie dan kemudian mengupload di media sosial, hendaknya juga memeriksa diri. Ketika aku melakukan ini, apa yang aku inginkan? Ya. Mengapa aku melakukannya? Apa yang aku harapkan terjadi? Nah, itu supaya mereka juga bisa memeriksa diri mereka sendiri. Ini ujungnya untuk diriku, supaya mendapatkan pengakuan, like, komen bahwa kita spiritual, atau sebenarnya ada yang lain yang ingin saya capai dengan selfie dan kemudian upload di media sosial itu. Kalau teman-teman merasa bahwa ujungnya adalah diri, ya berhenti saja gitu ya. Nah, itu sebaiknya kita memeriksa diri kita ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi hakim dan mengatakan oh itu pasti keliru, oh itu pasti benar dan yang lainnya. Tapi mari kita kembali hal yang mendasar. Ujung dari perilaku spiritual adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, apakah selfie dan upload di media sosial menolong kita untuk itu atau ujungnya adalah diri? Oke. Nah, ini satu lagi Pak ya, saya jadi teringat bagaimana dengan Bapak Ibu jemaat yang lansia atau punya problem kesehatan sehingga mereka tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama gitu ya. Nah, kalau Rabu-Abu itu kan Pak Pendetanya tuh, Bu Pendeta yang kasih abu itu di dahi. Nah, kalau di rumah gitu dia pakai abu apa yang boleh dan apakah boleh misalnya dia memberikan abu itu di dahinya sendiri gitu Pak? Iya, dalam tradisi gereja kita, Rabu Abu kan bukan sakramen. Kalau sakramen seperti baptisan, perjamuan kudus, memang harus dilakukan oleh orang yang tertabis. Ya. Ini demi keteraturan dan ketertiban tentu saja aspek yang harus ditata kayak begitu. Kalau Rabu Abu kan tidak. Nah, cuman ketika kita menatanya di dalam ibadah gitu ya, kenapa dilakukan oleh pendeta misalnya? Ya yang pasti karena kita ada pendeta. Dan yang kedua ini juga untuk ketertiban, keteraturan gitu ya. Bayangin kalau sudah ibadah di gereja lalu masing-masing melakukannya untuk diri mereka sendiri. Kan juga malah muncul ketidakteraturan, ketidaktertiban ya. Antrian itu juga bicara keteraturan dan ketidaktertiban. Tapi kalau Bapak Ibu ngerasa bahwa saya nggak bisa ke gereja karena berbagai macam alasan, kelemahan, keterbatasan dan yang lainnya, tidak apa-apa untuk menerapkan abu itu pada diri Bapak Ibu. Atau sebaliknya kalau ada orang lain bergantian. Saling ya. Ya saling kenapa? Supaya kita bisa merasakan gitu ya. Ada sesuatu dari luar yang menyentuh diri kita yang kemudian menorehkan abu itu menjadi sebuah pengalaman indrawi dan ragawi yang pasti lebih membekas daripada kalau kita melakukannya sendiri gitu ya. Berarti kata-katanya apa tadi tuh Pak? Kalau misalnya kita harus biasanya secara bergantian. Ya di tradisi Protestan dikatakan kalimat ini, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau di dalam tradisi gereja yang lain biasanya dikatakan kamu adalah debu atau kamu berasal dari debu dan akan kembali ke debu gitu ya. Nah pilihan perkataan ini kan juga sebenarnya juga bukan aturan yang bagus sekali gitu ya. Ujungnya tetap sama, mengingatkan kerapuhan bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat banyak dalam hidup ini. Baik. Nah kalau tentang abunya nih Pak ya, ini kita bicara tentang simbol lagi-lagi ya. Saya pernah dengar dari teman-teman panitia Paskah itu dari daun palem yang dibakar begitu. Apakah harus itu Pak? Atau abunya bisa apa tuh kalau misal di rumah? Iya, jadi sebenarnya tradisi menggunakan daun palem itu kan terkait dengan tradisi bahwa setelah acara perayaan tertentu, maka biasanya Minggu Palem ya, palem itu akan dibawa pulang, ditaruh di salib. Kalau gereja Katolik salibnya ada tubuh Kristusnya di situ. Nanti menjelang Rabu Abu dikumpulkan kembali. Lihat ini satu liturgi atau satu sistem praktik ini terkait dengan yang lain gitu ya.
Nah sementara kita kan tidak punya tradisi Iya, seperti betul. itu ya. Dalam kerjasama antar gereja, dalam suasana persaudaraan seperti yang Yesus katakan supaya murid menjadi satu. Ada gereja-gereja Protestan yang bekerja sama dengan gereja Katolik untuk mendapatkan sebagian dari yang kamu punya untuk kami gitu ya. Dan itu sebuah kerjasama yang baik karena yang diingat juga Yesus yang sama bukan? Dan kemudian sebagian gereja yang lain memutuskan apa saja yang bisa saya gunakan untuk mengingatkan kefanaan ini gitu ya. Jadi spiritnya itu dulu gitu, tanpa harus kemudian secara legalistik mengatur Boleh bahwa atau harus tidak dari boleh, ini, harus buat dari bahan itu gitu ya. Enggak, yang penting spiritnya sesuatu yang mengingatkan bahwa ini fana, ini sementara gitu ya. Mau pakai abu dari apapun enggak masalah sebenarnya. Sepanjang esensinya adalah mengingatkan kerapuhan, kesementaraan hidup.